Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum badada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo. Bersama gua Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa yang tetap santuy, serba sehat, dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi nabi wa alihi. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur, perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala. Sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, rakyat Indonesia ini emang nggak suka diingetin gitu kayaknya. Ya, kalau sudah terjadi baru tuh. Kemarin kan terjadi tuh kecelakaan bis tadi tur ya, yang bisnya dari Depok, kecelakaannya di mana itu di Jawa Barat. Udah dibilang udah nggak usah study turan, nggak usah, nggak percaya. Masih ada aja study tour. Nih sekarang kejadian lagi. Ini semuanya karena keadaan guys. Guru-guru gajinya nggak nyukupin. Mau cari tambahan lewat mana? Lewat study tour. Karena kalau pakai study tour itu ada bayaran baru itu ya kan, nambah duit. Jadi proyek. Nah, bis pariwisata, karena persaingan bis untuk antar kota sudah nih ya makin ketat, maka bis-bis yang tua yang udah nggak layak jalan karena memang keadaan ekonomi ya, itu akhirnya disulap gitu. Disulap jadi kelihatan kayak bagus gitu. Nah, ini juga pelajaran ya. Casing itu nggak mesti yang casingnya bagus itu bagus ya. Kemarin kita lihat Gus ya, casingnya mah bagus, kelakuannya mah begitu. Ya kan? Jadi ini bis juga nih casing. Ini sekarang nih ada beritanya nih. Aduh ya Allah. Nih. Kecelakaan bus wisata studi tour SMP 2 orang. Apa itu tadi? Bentar. Ulangi. Nah, nih. Kecelakaan bus wisata studi tour SMP 2 orang meninggal dunia. Aduh. Inilah kondisi bus pariwisata Bimorio saat dievakuasi menuju Satlantas Polres Jombang. Jombang nih. Jombang ya, yang pertama ini beritanya Jombang. Itu bisnya kelihatan bagus ya kan. Tapi dalamannya gimana? Layak jalan nggak? Dinas Perhubungan? Wah gampang kalau Dinas Perhubungan mah. Ya kasih martabak insya Allah bisa lolos itu kelayakan gitu kah? Ini kompleks masalahnya. Kalian sebagai orang tua stop sudah, nggak ikut study tour, bodoh amat gitu loh. Bodi depan bus rusak berat setelah menabrak truk di KM 694. Apa itu tadi? KM 694 jalur tol Jombang Mojokerto ke Surabaya. Hancur. Buset. Hancur sayang. Nah tuh. Bus yang mengangkut 33 siswa SMP PGRI 1 Wonosari, Kabupaten Malang, dalam perjalanan pulang usai menggelar kegiatan study tour di Yogyakarta. Hancur sayang. Ini 2 orang meninggal ya. Allah. Aduh. 2 orang meninggal seketika di lokasi kejadian, yakni kenek bus dan seorang guru. Untung bukan anak. Tapi ya meninggal juga ya. Aduh, mudah-mudahan Allah ampuni. Ya mati juga, nyawa juga tuh. Allah.
Dari Malang yang pulang dari Jogja hendak kembali ke Malang lagi mengalami kecelakaan. Demikian, Mas. Penyebabnya mohon izin kami masih mendalami sebab musababnya, namun terdapat data bahwasanya sopir tersebut tidak ada cadangan sopir. Kemungkinan menurut dari keterangan saksi yang ada dalam bus itu mengalami microslip. Demikian. Ada yang menyebut mengantuk. Betul. Itu ya istilahnya microslip itu kelihatannya mungkin tidak mengantuk, namun dia bisa saja seperti kecapean. Iya ngantuk. Iya jalan tol, makanya ya ini pesan juga nih buat gue yang sering jalan dari Jakarta Surabaya, tol itu ya. Itu tol itu saking bagusnya, saking lurusnya, itu bawa mobil kadang ngantuk sayang. Gue beberapa kali itu ya. Dan kalau ngantuk udah istirahat aja. Ya. Dan ini sebetulnya semuanya ini kompleks. Masalah ini masalah kompleks. Masalah perusahaan otobisnya, gurunya, orang tua muridnya. Ini kompleks. Keadaan ini. Ini karena keadaan. Ya, sekarang yang kedua guys. Yang kedua nih. Nggak cuma satu kecelakaan nih. 2. Tragis. Bus rombongan siswa di Lampung masuk jurang. Ini Lampung guys, Lampung. Sebuah bus berisi rombongan siswa Madrasah Ibtidaiyah Negeri, MIN, 1 pesisir barat Lampung mengalami kecelakaan pada... Itu juga ada beritanya itu. Dari Lampung ini ya. Ini juga ada beritanya. Ini. Mana beritanya ya? Oh ya, ini beritanya nih. Terjadi lagi bus yang angkut rombongan siswa di Lampung kecelakaan, 6 orang terluka. Baca dikit. Kecelakaan bus yang bawa siswa kembali terjadi. Kali ini bus yang bawa rombongan siswa Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1 pesisir barat Lampung alami kecelakaan. Ibtidaiyah SD. Seperti yang udah gue bilang tadi guys, ini masalahnya kompleks. Guru juga perlu tambahan dana. Akhirnya bikinlah kegiatan proyek. Ini proyek serius. Dugaan gue ini proyek. Studi itu dapat apa studinya? Studi itu anak SD lah, anak SMP lah, anak SMA lah. Belajarnya itu di sekolahan gitu. Dan kalau mau pakai touring begitu, kayak lingkungan sekolah yang dekat-dekat situ nggak bisa. Nggak perlu jauh-jauh. Jadi ini proyek. Dugaan gue ini proyek. Guru perlu tambahan duit. Tapi akhirnya begini. Perusahaan otobus juga begitu. Ya. Bis-bis yang tua-tua itu disulap jadi seperti bagus. Karena apa? Ya memang keadaan ekonomi supaya proyeknya jalan. Mereka juga perlu duit. Tapi akhirnya apa hasilnya? Dapat belajar? Enggak juga. Dapat seneng? Enggak juga kalau kecelakaan begini, ya kan? Bus yang hendak lakukan studi tour tersebut kecelakaan masuk ke jurang sedalam 6 meter di Jalan Lintas Barat, Jainbar, Ruas Tanggamus, Lampung. Rabu 22 Mei 2024 sekitar pukul 00.30 setengah 1 malam. Masuk jurang. Dari kecelakaan ini 6 orang alami luka-luka. Para korban pun dilarikan ke RSUD Batin, Mangungan, Kecamatan Kota Agung, Kabupaten Tanggamus, Lampung. Menurut Dr. Rizdianto yang menangani 6 korban tersebut, para korban banyak yang mengalami luka robek dan beberapa luka akibat terkena serpian kaca. Iya, mudah-mudahan nggak kena mata tuh. Kemudian terdapat pula korban yang mengalami patah tulang akibat kecelakaan yang terjadi pada malam tadi. Korban ini datang sekitar pukul 2.00 waktu Indonesia Barat. Tengah malam ini, dini hari. Ungkap Rizdianto, Rabu 22 Mei 2024. Rizdianto juga mengungkapkan, dari 6 korban yang dilarikan ke RSUD Batin Mangungan, 2 orang diantaranya merupakan anak-anak. 2 anak-anak yang dilarikan ke RSUD Batin Mangungan, Kecamatan Kota Agung bernama Dede dan Yoga. Masing-masing dari 2 anak tersebut masih berusia 12 tahun. Iya, Ibtidaiyah SD sayang. Di mana kedua anak tersebut terlihat mengalami luka di bagian wajah mereka. Ya Allah, mudah-mudahan matanya selamat. Kemudian untuk keempat korban lainnya bernama Yunianti, Indila, Mukhlis, dan Jamaluddin. Sebelumnya diberitakan bus sekolah tersebut terperosok di Jalan Lintas Barat, Jalinbar, Pekon Sedayu, Kecamatan Semaka, Kabupaten Tanggamus, Rabu 22 Mei 2024, pukul 1.30. Iya, tengah malam ini kejadiannya, dini hari.
Allahu Akbar. Alhasil bus masuk ke dalam jurang dengan kedalaman 6 meter. Lumayan guys, 6 meter guys. PLT Kepala Dinas Kesehatan Pesisir Barat Suryadi melalui Sekretaris Ruli Hanafi mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Tanggamus. Kita langsung berkoordinasi dengan Dinkes Tanggamus dan lintas sektor terkait evakuasi serta upaya P3K terhadap korban serta penanganan pertolongan tingkat lanjutan, ungkapnya Rabu 22 Mei. Pihaknya juga langsung menuju lokasi kejadian serta melakukan pendampingan upaya penanganan korban. Dijelaskannya, sejumlah keseluruhan penumpang yang ada di dalam bus yang membawa murid Min 1 Pesisir Barat untuk study tour ke Bandar Lampung itu sebanyak 42 orang. Adapun rincian penumpang tersebut yakni terdiri dari 29 anak murid dan 13 guru pendamping. Alhamdulillah tidak ada korban jiwa, alhamdulillah. Sementara itu untuk korban yang mengalami luka berat sebanyak 5 orang dan luka sedang 8 orang serta luka ringan sebanyak 29 orang. Para korban yang dirujuk ke rumah sakit yakni terdiri dari 2 anak murid bernama Yoga dan Dede umur 12 tahun serta 2 orang guru pendamping bernama Muklis dan Yumarti 55 dan 30 tahun serta sopir bus bernama Morris 53 tahun. Berdasarkan informasi yang berhasil disimpun, peristiwa tersebut berawal ketika bus pariwisata dari Krui hendak menuju Bandar Lampung. Namun sesampainya di lokasi sekitar pukul 1.30 waktu Indonesia Barat dengan kondisi jalan menikung dan menurun, kendaraan tersebut diduga mengalami gagal fungsi pengereman remblong. Nah itu. Ya Allah. Dan banyak ya. Nih terusin lagi Rabu, 22 Mei 2024, dini hari. Bus tersebut terperosok saat berada di tanjakan Sedayu Kota Agung Tanggamus, Lampung. Alhasil, bus masuk ke dalam jurang dengan kedalaman 6 meter. Informasi itu dibagikan oleh Radio El Shinta di media sosial. Hancur. Dah ya, jadi kesimpulannya begitu. Stop proyek study tour. Anak bukan jadi belajar, malah nih kecelakaan. Stop proyek study tour. Stop. Ini masalahnya udah terlalu kompleks. Guru nyari tambahan hasil lewat study tour. Perusahaan otobus, ya PO, itu menyulap bis tua yang mestinya nggak layak pakai. Jadi kelihatan bagus. Ngeremehin. Dinas Perhubungan, aduh lagi Dinas Perhubungan mau diharap untuk ngecek bus itu. Dinas Perhubungan malah minta kita kritis untuk itu. Lah tugas kalian apa? Ngecek itu kelayakan jalan Dinas Perhubungan. Jadi ini masalah kompleks. Intinya buat kalian para orang tua, stop ikutkan anak kalian dari study tour. Dah gitu aja dari gue. Gue minta maaf kalau ada salah. Sampai jumpa di konten gue berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makanya buat apa sih study tour?